صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita buka halaman 10 ya. Atas istahabu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahabul kunutu fi rak'ati thaniyati min subhi wa huwa ayaqula ba'da ayatadila min ruku'i Allahumma hdina liman hadayt wa afina liman afayt wa tawallana liman tawallayt wa barik lana bima a'tayt wa qina sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana alayk lakal hamdu lama qadayt nastaghfiruka wa natubu ilayk sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa idza qa'ada bisaniyati qala at-tahiyatul barakatul salawatul thayyibatul assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa yaqumu wa yati salati kana nasiyatan rawiyatan wa la yaqra'u suratan fi rak'ati ayatul awwal thumma atama raka'ati jalsa julusa al-akhirah mutasyahidan tasyahhud al-akhir wa huwa tahiyatul barakatus salawatul thayyibatul assalamu alaykum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa ala ibadil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar min mahya wal mamat wa min adzabil masih dajjal. Thumma salimu yamina wa shimalan
sifat sholat atau tata cara sholat. Lanjutannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabul kunutu bi rakaati tsaniyati min as-subhi. Dan sunahkan kunut ya pada rakaat kedua ketika pada waktu salat subuh. Ya, yustahabul kunutu bi rakaati tsaniyati min as-subhi. Sunahkan membaca kunut pada rakaat kedua pada salat subuh. Nah, kita tahu tempatnya kapan? Setelah i'tidal. Setelah i'tidal nih di madzhab Imam Syafi'i hukumnya kunut sunnah. Ya, ada yang nggak mau pakai silakan. Ya, yang mau pakai silakan. Jangan yang nggak pakai musuhin, bid'ahin, ya, jelek-jelekin, ya orang yang kunut. Karena ada, ya orang yang kunut dianggap kesesat, dianggap yang kunut, ya apa hal-hal yang membuat apa tuh orang masuk neraka. Itu jangan kunut, kalau kunut masuk neraka, ya Allah. Mana ada pertanyaan di hari kiamat, kenapa kamu neraka? Saya masuk neraka gara-gara kunut, ada gak? Gak ada. Gak ada. Ya udah, ya kita emang madzhab kita Imam Syafi'i mau kunut silakan kunut. Jadi yang enggak kunut, ya dia mau enggak terserah dia. Ya, kan banyak di masjid nih, masjid mau mushola, emang dia termasuk orang yang enggak demen kunut. Ya, ikut-ikutan. Padahal yang namanya kunut itu doa gak? Doa. Jadi seakan-akan ini bukan doa sesuatu yang apa tuh? Yang menjijikkan, sesuatu yang menyeramkan, yang kunut masuk neraka. Jadi yang nggak tahu ikut-ikutan, yang bahlul-bahlul ikut-ikutan. Ya, dia nggak ikut-ikutan ketuanya, kelompoknya begitu. Ya, akhirnya diikutin. Nah ini ya kunut tersebut kalau dari awal sampai doa. Ya, kalau kunut sesat, dibilang kunut bid'ah, sesat. Ya, ini ya berarti pelakunya kata masuk neraka. Berarti Imam Syafi'i masuk neraka. Ulama-ulama neraka gara-gara kunut kan lucu gak kira-kira? Nah, lucu, ya udah. Dia nggak mau kunut silakan. Kita dapat ilmu sholat di masjid, ya imam kunut, dia nggak kunut, ada gak? Ada di mana? Ya. Antipati sama kunut nggak ada benar. Dia sekarang kan kunut itu sesuatu yang apa tuh? Tadi apa? Yang jelek benar ya, dia nggak mau kunut. Ya, imam kunut, Allahumma hdina min hadi gimana? Nggak apa-apa. Atau kebalikannya. Di Saudi nggak kunut, kita bermakmum di Saudi, terserah itu mau salat di mana, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, emang nggak kunut. Nah kita makmum boleh kunut pribadi, boleh. Ya kata si imam, ya sami Allahu liman hamidah, kan kita baca Allahumma inni bin hadi doa pribadi silakan boleh. Ya, jadi imam yang kunut dia nggak kunut sah salatnya, imam yang nggak kunut dia kunut sah salatnya. Nah orang-orang yang nggak demen kunut, ya, yang mengatakan kunut bid'ah dan lain-lainnya, ya, ini orang yang nggak tahu ilmunya, ya. Imam apa? Banyak para seperti Imam Syafi'i kalau di tempatnya Imam Malik yang pakai kunut, dia kalau jadi imam nggak kunut. Termasuk Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, dia pergi ke suatu tempat yang madzhabnya nggak pakai kunut, dia nggak kunut. Jadi dia nggak nyela, ya, yang nggak kunut nggak nyela orang yang kunut nggak nyela, udah biasa aja. Zaman dulu nggak dikeributan begini, zaman sekarang apa? Oh, jadi apa tadi udah dianggap jelek dah. Jangan salat subuh di situ, emang kenapa? Imam pakai kunut, emang imam kunut kenapa sih? Emang imam pakai kunut salah? Emang imam pakai kunut apa tuh sesat? Kan enggak. Jadi pakai kunut, ya. Termasuk juga ya, Anda pernah ketemu satu orang, dia mau ke masjid lama beberapa tahun lalu, masjid lama, dia habis buka puasa, habis maghrib, atau bukan orang mana, nggak tahu apa orang tempat, nggak pernah sholat di masjid lama, ya, ketemu yang Anda kenal nih, ya, Pak, di sini mau tanya, ya, sini terawihnya berapa rakaat? Oh, sini 20, oh bukan 11, bukan, jalannya hanya dulu, ya. Jadi dianggap apa tuh? Yang 11 yang benar, yang 20 nggak benar. Nah, ada yang begitu, ada nggak? Ada, ya, jadi milih-milih. Tapi kalau duit mau banyak, ya, dan ibadah maunya sedikit, ya. Kalau dia mau pakai, anggap dia mau pakai yang 8 terserah, yang penting 2. Di Imam Syafi'i kita tahu kalau 4 rakaat sekali itu kan nggak sah.
Ya udah kesana, udah. Ya dia mau dua doang cukup. Ya kalau dia mau, karena minimal tarawih ada dua. Nah, ini kita nggak bahas panjang tentang tarawih ya. Jadi ada ulangi lagi sini katakan wa yustahabul kunutu bi rakaati tsaniyati min as-subhi. Disunahkan membaca kunut pada rakaat kedua pada salat subuh. Apa itu kunut? Wa huwa ayyakula. Ya. Kunut adalah seorang mengucapkan ba'da ayat tadilah, setelah dia iktidal, setelah dia tegak lurus. Ya, ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, tegak lurus, tetap dia baca katakan sami Alhamdulillah, Rabbana lakal hamdu, dibaca terus, kemudian baru dia kunut. Ini sunatkan bagi siapa? Ya, buat orang sholat sendirian, buat orang yang sholatnya berjamaah si imam, tapi pada waktu kata-kata fa'ina katabti baca sendiri-sendiri, jangan diaminin. Ya, anggap imam Allahumma hdina biman hadait, makmum amin amin sampai kata-kata apa tuh? Waqina syarama qaul fa'ina katabti, ya baca sendiri, ya jadinya jangan diamin lagi. Ya, nanti kan butuh doa aminin, kalau butuh doa enggak diamin ya. Wa huwa ayyakula, kunut adalah seorang mengucapkan ba'da ayat tadi setelah dia iktidal, dia diri tegak, ya di tegak, di lurus setelah dia ruku, ya. Apa dikatakan? Kita udah apa semua, ya. Ini Allahumma hdina biman hadait. Nah, ini mana hdina kan tentu imamnya imam. Katakan Allahumma hdina. Allahumma hdina biman hadait. Nah, ini doa amin. Ya, si imammu amin enggak? Amin. Nah, kemudian wa'afina biman afait. Nah, ini aminin. Nah, ya. Wa ta'ala biman tawait. Nah, ini doa semua enggak? Si makmum enggak baca kunut, cuma ngaminin doang. Wa barik lana fil atait. Nah, ini aminin juga. Wa qina syarra ma qadait, si makmum cuma aminin. Nah, kata-kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ini ya. Si imam baca kencang juga, ini si makmum baca juga. Kalau enggak gimana? Diaminin enggak apa-apa juga, enggak batalkan, tapi ya ini kan bukan doa. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izu man adait. Nah, ini bukan doa. Ya, si makmum ya baca juga, baca pribadi masing-masing, ya. Kemudian tabarakta rabbana wa ta'ala, ya, barakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, ya, ini kelar. Ya, kelar. Yang namanya kunut, kemudian setelah itu dia sujud. Ya, dia sujud ya. Fa idza qa'ada fi saniyati, jika dia duduk pada rakaat kedua, tentu setelah salam kedua, ini namanya apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal ya, rakaat kedua. Kalau emang salatnya 2 rakaat, atau kalau salatnya 2 rakaat berarti tasyahud akhir. Kalau salatnya 3 rakaat berarti tasyahud awal. Ya, rakaat yang 4 berarti tasyahud awal. Nah, ini katakan apa? Ini katakan ya, berarti tasyahud, kalau kita anggap tasyahud awal, ini hukum sunnah. Ya, tasyahud awal hukum sunnah. Anggap orang setelah waktu sujud rakaat kedua, ya kemudian langsung diri, nggak apa-apa, karena tasyahud awal hukum sunnah. Yang wajib tasyahud akhir. Ya, udah paham semuanya. Nah, ini ya. Qala, ya dia ucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil hayy sholihin. Nah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini bagaimana posisi dia? Posisi tangannya waktu lagi tasyahud. Tapi menyebut asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Nah, ya, jadi pertama gini, ya, waktu sujud, kemudian duduk, ya, gini posisinya, ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Nah, mana gerakin, ya, di mana gerak ar-rafa. Ya, disunatkan mengangkat menggerakkan jarinya, mana gerakan rafa, angkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada orang-orang yang mana tahrik goyang-goyang. Ada gini. Ini kalau kita nomor aja. Ada nomor aja, ada ngeliatin jadi apa? Jadi apa tuh? Jadi apa tuh? Pikiran. Enggak fokus, enggak fokus. Coba nih. Ada ini. Ada nggak begitu? Ada ya, ini ya mati mission nggak demikian. Jadi
mana gerakin angkat asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Ada begini-gini ya nggak apa-apa tapi ya nomor lain. Ada mendengar lihat ada sini kelihatan. Ya, paham ya? Silakan boleh aja. Tapi kita nggak begitu asyhadu an la ilaha illallah. Mana gerakin angkat ya. Nah, ini tasyahud awal ya. Kemudian ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini tasyahud awal. Terus awal di sini pengarang nggak nyebut kata wa ali sayyidina Muhammad nggak apa-apa. Tapi kalau sempurna nggak apa-apa juga. Kalaupun di tasyahud awal ada kata-kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, itu langsung diri rakaat ketiga. Rakaat ketiga kalau salatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. 4 rakaat. Nah, ini ya kan sini sebutin nggak pakai wa ala ali. Mau begitu boleh ya. Kalau mau pakai wa ala ali nggak apa-apa juga. Sini banyak para solehin, para salaf, mereka dari putus awal bacanya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga, nggak apa-apa ya. Summa yaqumu wa yati bi baqi sholati, kemudian dia bangun lagi, dia menyempurnakan sisa sholatnya. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, ya 3 rakaat pertama dia bangun lagi. Nah, dia bangun lagi, kemudian sini diucapin Allahu Akbar, ya Allahu Akbar tentu angkat tangan nggak? Angkat tangan, karena ini angkat tangan dari 2 ke 3. Ya, ini sudah jelaskan minggu lalu ya. Imkanat sulasiyatan aw rubaiyatan, jika sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau yang 2 rakaat, assalamualaikum langsung. Paham nggak? Ya, ini kalau sholatnya 3 rakaat maghrib atau 4 rakaat ya, duhur, asar atau isya, ya habis atau awal bangun lagi, ya bangun lagi ya. Wala yaqra'u suratan fi rakaati ba'da tasyahud awali. Dan dia tidak disunahkan membaca surah pada rakaat yang sisa, yang rakaat yang ketiga, ya atau yang keempat setelah tasyahud awal. Pokoknya habis tasyahud awal enggak disunahkan baca surah lagi. Cuma baca Fatihah doang. Baca Fatihah aja udah langsung rukuk. Tapi di rakaat pertama, ya dan kedua habis Fatihah disunahkan baca surah. Yang ketiga atau keempat cuma Fatihah aja langsung rukuk. Ya, maka dikatakan tadi wala yaqra'u suratan min rakaati ba'da tasyahud awali, tidak sunahkan dia membaca surah pada rakaat setelah tasyahud awal. Apa itu salatnya 3 rakaat maupun 4 rakaat. Pokok ya habis Fatihah langsung rukuk ya. Summa idza atama rakaati jalasa julsal akhirah mutasyahidan li tasyahud akhir. Kemudian kalau dia udah selesai rakaatnya ya yang 3 atau keempat, dia duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ya, kita tahu ya, karena dia namanya tasyahud akhir, habisnya nggak tasyahud lagi. Kelar semuanya ini ya apa disudahi dengan salam. Berarti sholatnya mau kelar gak? Mau kelar ya. Huwa apa bacaan tasyahudnya? Ingat tasyahud rukun qauli. Rukun qauli wajib terucap dari awal sampai awalnya terucap. Tidak boleh dalam hati. Tasdidnya ada berapa? Tasdidnya kalau yang kita yang biasa baca yang akmal, ya baca yang sempurna, ada yang baca panjang pendek. Ya akmal yang panjang, pendeknya tuh ya yang assalamualaikum, nggak pakai apa salamun alaika ayuhan nabiyun. Nah, ini pendek. Kita nggak biasa. Kita omongin yang tasyahudnya panjang aja. Ya, ini ingat tasdidnya ada 21. Tasdidnya wajib terucap, wajib terbaca. Kalau nggak kebaca, tidak sah dia punya tasyahudnya. Kalau tasyahud tidak sah, maka sholatnya nggak sah. Nah, ini ada 21. Banyak nggak kira-kira? Nah, banyak. Kalau kita perhatikan, ayo kita perhatikan. Wa huwa at-tahiyyatu. Nah, di mana at-tahiyyatu? Di ta. Ya, ada yang coba baca at-tahiyyatul. At-tahiyyatul ini tasdid hilang. At-tahiyyatul. Ta-nya tasdid at-tahiyya. Di ta dan ya. Di ta dan ya. Ya ingat nih, jangan baca at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatullah. Ngapain buru-buru? Mungkin buru-buru tasdidnya enggak kebaca. Tasyahud enggak sah, salat kita enggak sah. Ya, mana? At-tahiyyatu di mana tuh? Ta dan ya.
At-tahiyyatul mubarakatus. Di mana tuh? Shot. Ya, shot. Jangan cepat tahiyyatul mubarakatus salat nggak pakai tahdid. Jangan. At-tahiyyatul mubarakatus di shot. Shalawatut di mana? To. Thayyibatu di mana? Ya. Oh. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ilam. Berapa tuh? Berapa itu? At-ta sama ya 2, apalagi itu shot 3, apalagi itu to 4, ya 4, 5, lillah 6. Assalamualaikum di mana? Sin. Oh. Ya. Ayyuhan nabiyyu di mana? Ya. Nabiyyu di mana? Nun. Di mana lagi? Ya. Oh. Ayyuhan nabiyyu. Oh. Ingat ayyuha, dia pertama dia di nun, kemudian di ya lagi. Ya. Wa rahmatullahi di mana? Lam. Ya, wa barakatuh. Assalamu alaina di mana? Sin. Wa ala ibadillahis sholihin. Nah, ini mustashhad. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah di mana? Di lam. Illallah di lam lagi. Wa asyhadu anna ya di mana? Nun. Kemudian Muhammadan di mana? Mim. Mim dulu Muhammadan. Mim dulu. Wa anna Muhammadan mim. Ya Rasulullah di mana lagi tuh? Ya, dia mana? Di lam. Nah ini wajib kita pelihara. Artinya mura'atu tasyidatiha. Jangan sampai ketinggalan tasydidnya dibaca juga. Yang enggak apa? Di Muhammadan tuh di Muhammadan apa Muhammadan? Nah ini ada yang idghamin. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, di idghamin. Ada asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu momen terserah. Ya, paham ya? Kalau ada Muhammadan aja. Ya, ada yang baca asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang sering baca apa? Muhammadan Rasul. Enggak pakai abduhu. Enggak apa-apa. Ada 2 riwayat ya. Ya, paham ya? Kemudian nih, Allahumma sholli. Ingat, ini at-tahiyatul ya rukun qauli. Dibaca dari awal sampai akhir dengan dipelihara atau dijaga tasdidnya jangan sampai ketinggalan. Coba kalau nggak ngaji nggak paham, susah emang sholat gampang, mesti belajar. Nggak bisa orang lihat sholat doang, orang sholat gitu diperhatiin begini. Ini yang diperhatiin apa tuh? Gerakan, bacaannya nggak bisa kalau. Nah, makanya mesti ngerti ya. Terus bagaimana sholat kita mau sah kalau kita ya nggak ngerti rukun-rukun sholat dan cara-cara melaksanakan arkanus sholat. Cara rukun sholat harus tahu ya. Kemudian selawat nih rukun qauli juga wajib terucap ya. Allahumma di mana tuh? Ya, mim tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tuh wa ala sayyidina Muhammadin. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad cukup. Itu minimal selawat. Kalian mau pakai Ibrahimiyah silahkan. Kita biasa pakai Ibrahimiyah enggak? Nah, pakai silakan. Biasanya kalau yang pakai Ibrahimiyah salat fardu, tapi kalau yang salat sunnah biasanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh aja. Ya, kalau itu jadi imam salat tarawih pakai Ibrahimiyah kelamaan enggak? Kelamaan. Makmumnya kabur enggak? Nah, biasa pakai enggak? Ya, kalau mau yang cepat silakan. Ya, yang Ibrahimiyah singkat silakan. Kalau nggak mau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum silakan. Paham ya? Nah, ini pengarang cuma masih nyebutin sama pakai komplitnya, masih pakai salat Ibrahimiyah ya. Kita ada apa sebenarnya? Ya apa tuh? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Nah, kita udah tahu semua dia. Kita tahu udah hafal ya. Nah, yang penting tadi tasyahudnya tuh ya. Nah, ini tambahan lagi doanya ya. Sebelum habis selawat ada doa Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta aghbi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru sampai terakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau assalamualaikum silakan boleh. Mau tambahin doa lagi silakan boleh. Ya, mana? Tambahin lagi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatin nar wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Summa yusallimu yaminan wa shimalan. Kemudian dia memberi salam ke kanan dan ke kiri. Ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Ya. Ingat
Assalamualaikum rukun qauli, wajib terucap juga. Nah, banyak orang lalai. Waktu Assalamualaikum enggak ada suaranya. Gini aja, pernah lihat kan? Saya dapetin orang. Mukanya jublek lagi. Jangan, ini nggak ada suaranya. Mana orang itu? Ada kan? Ada mana? Udah nggak dengar suaranya dia pertama. Ini wajib tuh. Assalamualaikum. Nah, ingat apa salam banyak. Yang kita harus tahu, ya, yang utama wajib ta'rif. Apa ta'rif? Nyebutnya assalamu. Nggak asal kalau nyebut Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum nggak ta'rif. Assalamualaikum warahmatullah. Minimalnya assalamualaikum. Ke kanan wajib, ke kiri sunnah. Etipat nengok sunnah. Karena salam tadi pakai makrifah, nyebutnya assalamualaikum. Kemudian ayismi anafsahu, dirinya dengar karena rukun qauli, wajib terucap assalamualaikum. Nah, kemudian masih nggak ada kiblat, dada yang kiblat, jangan dibarengin assalamualaikum. Ini berkiblat tuh no. Salaman. Ya, jangan. Jadi posisi yang waktu assalamualaikum kita memberi salam, dada masih ngadap kiblat. Yang iltifat sunnah nengok, nggak nengok nggak apa-apa. Ya anggap kan assalamualaikum warahmatullah. Jadi ini kita assalamualaikum. Nah ini kira-kira pipi kita kelihatan sama sebelah. Salam. Anggap sekarang yang baju bilang assalamualaikum, udah habis. Kalau salam sekali, betul. Habis kan? Habis udah. Nah, jadi ini banyak orang nggak tahu. Jadi nyebutnya assalamualaikum. Assalam pakai ta'rif, dimakrifahkan. Ya banyak orang nggak tahu. Assalamualaikum, salamu nggak ta'rif. Assalamualaikum. Jadi assalamualaikum. Kedengeran karena rukun qauli. Karena rukun qauli udah dibahas kemarin. Mana pertama? Takbiratul ihram, Fatihah, begitu itu. Baik tasyahud, kemudian apa itu salawat, ya, apa ini? Salam. Kalau kita apa? Kita sholat ini mau sholat sunnah kayak sholat wajib sama. Rukunnya demikian, mana rukun qauli wajib kita ucapkan, nggak boleh mati. Yang tugas hati cuma niat doang. Ya, niat hati makan sama satu orang niat udah hati tugasnya udah. Yang lainnya terucap. Itu baca tasbih jangan dalam hati sekalipun kan orang nggak baca subhanallah mau diambil nggak apa-apa, tapi jangan dalam hati. Ucapan subhanallah, jangan. Ada orang yang pertama udah mati semua, ada. Ya, itu pada yang nyobain orang yang pertama. Kita di sebelahnya, kita yang budak, apa yang dengar suaranya? Emang dengar suaranya? Udah bapak nggak kedengeran, soalnya ada rukun semua dalam hati semua. Padahal sholat yang lebih cuma satu niat doang, yang lainnya qauli terucap. Enggak. Nah ini kalau dia belajar hadis majlis taklim, hadis mengaji bakal tahu itu semuanya. Tapi nyatanya banyak orang-orang yang nggak ngaji dianggap sholat sah. Dia sholat puluhan tahun, kok nggak ada rasanya, nggak nikmat ibadah, nggak makin benar. Ya, sholatnya asal-asalan. Ya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat ya mencegah orang yang berbuat yang haram, berbuat maksiat. Kalau dia sholat masih berbuat maksiat juga, berarti sholatnya nggak benar. Kalau dalam arti remnya nggak pakem, dia masih menjeblos juga, dia sholat nggak pakem. Kalau yang pakem dia nggak tergelincir ke dalam kemaksiatan. Nah, paham ya? Nah, insya Allah ya kita dengan kita di majlis salim, kita pengajian, sholat kita makin benar insya Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian babu ma yuqalu ba'da sholat, bab membahas yang diucapkan setelah sholat. Maksudnya habis sholat jangan langsung jalan. Ya, jadinya ada orang sholat assalamualaikum kabur. Mana orang itu? Ya, banyak kan? Mana orangnya? Ngaku aja. Ada kan? Depan belakang. Depan ada belakang itu. Paham ya? Ini kan pernah terjadi Sa'labah zaman dahulu ya habis sholat kabur kan? Karena kita tahu apa? Akhirnya gantian sama istrinya ya. Dia mau sholat lagi. Kemudian hal tersebut diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah ya Sa'labah, ya engkau telah mengajarkan pekerjaan orang munafik. Apa itu Rasulullah?
Orang munafik kalau di sholat dan kabur, nggak mau duduk, nggak mau wirid. Padahal ya duduk sampai selesainya imam itu dapat doa malaikat, ada keberkahan, ada keistimewaan. Ya, nah, sini habis sholat, jangan ada zikir-zikirnya dah, ada wirid-wiridnya, jangan langsung kabur. Kalau emang hal-hal yang jarang-jarang seperti itu mau ke airport, nanti ada mau kemana, ada urusan, aku terlambat, silahkan, boleh aja. Masa tiap saat begitu sih? Di kabur buru-buru ngapain? Mau ngerokok, dulu pak. Itu di warung bagian depan. Ngapain buru-buru? Ngerokok, mau ngopi, ya Allah. Pisang gorengnya takut dimakan kucing. Emang kucing juga pisang goreng? Ya Allah. Entah belakangannya kan lagi itisol, lagi basing apa? Orang putus sama apa? Habis sholat berarti bukan putus sama Allah, masih ada hubungan sama Allah kalau dia berzikir. Zikir dulu, zikir dulu. Yang normal aja zikirnya. Ya, mau banyak silakan. Ya, yang sampai apa? Jangan sampai habis sholat langsung kabur. Ini habis sholat kabur gak? Hah? Habis ini kabur habis sholat. Ya, yang tim dapur. Tim dapur habis sholat kabur. Ya, nggak apa-apa deh. Ada apa? Ada yang urgent nih, nggak apa-apa ya. Di sini katakan babun mayuqalu fi mayuqalu ba'da salam. Bab membahas apa-apa yang diucapkan ya dikatakan setelah salat, maksudnya ada zikir-zikir ya. Nah, ini ya. Ini langsung enggak dari awalnya. Ya, dari awalnya ya wa huwa dikatakan Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi kalau dia pertama disebut assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, ucap tangan. Asyhadu an la ilaha illallah apa asyhadu Allah apa kata Allah marbi apa ajib anil hamd wal azan. Ada doanya ya, kita ucapin syahadat kemudian Allah marbi apa ajib anil hamd wal azan, baru istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali baru Allah mantas salam. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kok habis sholat istighfar? Emang habis maksiat? Ya, habis sholat istighfar, emang habis sholat dosa? Emang sholat emang itu sholat maksiat kan enggak? Orang istighfar tuh kalau habis maksiat, ada orang yang nanya, apa maksudnya istighfar habis sholat? Sholat kita nggak khusyuk, sholat kita asal-asalan, sholat kita hati kita nggak hadir, sholat kita pikiran kita pikiran kita kemana-mana. Banyak nggak begitu? Ini kadang yang jahat pikiran. Ini kalau pikiran kita bisa copotin, otak kita bisa copotin dulu deh. Tapi nggak bisa ke bawah dalam sholat, semuanya ke bawah. Ya, jadi kita kerjaan apa yang telah kita kerjain, itu ke bawah. Ya. Mikirin mesin air rusak. Ada yang sholat mikirin apa tuh? Ya masakannya takut angus. Lagi mau sholat api kecilin dulu, apa kecilin? Paham nggak? Banyak orang itu. Ya ada begini ada kepikiran ini, dia nggak hadir. Jadi badannya ada, sholatnya tapi pikiran apa tuh? Mana-mana. Jangan. Nah, ini kita istighfar sama Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah terhadap kita, soal kita yang nggak khusyuk, hati kita nggak hadir, soal kita yang nggak benar. Nah, ini kita istighfar sama Allah Ta'ala. Itu kalau ada yang nanya, apa di istighfar sholat? Emang sholat maksiat? Emang kita berbuat dosa? Iya, dosa nggak khusyuk, dosa nggak benar, soal kita hati kita nggak hadir, gitu aja. Nah, paham ya? Nah, jadi maksudnya sholat kita tidak seperti sholatnya para orang soleh. Para solin, mereka sholatnya dari awal sampai akhir hadir, ya, nggak mikir macam-macam namanya. Kemudian berdoanya nih, Allahumma antas salam, minkas salam, ya tabarak rabbana wa ta'ala ya ikram, ya. Kemudian ya ini ya jangan lupa baca ayat kursi. Nih ya sering nih kalau anda baca ayat kursi, yang lain diam, jangan ucap. Karena orang yang habis sholat baca ayat kursi jaminan mati husnul khotimah. Yang ucap jangan dibaca berarti nggak butuh husnul khotimah. Banyak nih aneh baca nih. Kalau aneh di Madinah, kita berapa orang nih? Ada 60 orang nggak? Ya anggap 60 orang deh. Baca ayat kursi semuanya bersuara, semua bersuara, bergumul suaranya. Maksudnya wa ilaha illallah la ilaha illallah, baca semuanya. Jadi yang baca kontinu tiap sholat dibaca, habis sholat fardu dibaca ayat kursi, ya tidak ada jarak dia sama kematian. Sudah tidak kematian. Mana apa? Kalau insya Allah kalau mati husnul khotimah. Amin. Karena kalau yang ngucap, yang nggak ngucap diam. Orang baca kursi di mata. Maka habis sholat jangan megang handphone ya. Salam dulu. Apaan? Tak dulu, putus hubungan dulu. Enggak, paling 10 menit. Ya 10 menit lama-lama baca ayat kursi, baca wirid-wirid. Paham? Ya, jadi baca ayat kursi, habis sholat fardu baca ayat kursi, faedah tadi. Ya jarang dia sama surga kematian, artinya kalau mati insyaallah surga.
Apa maknanya ke surga? Jaminan mati husnul khotimah. Jangan anggap enteng, ayat kursi ya, masya Allah ya. Nah, kemudian wa yuksiru mimma yanfa'u fid dunya wa din min doa. Diperbanyak ya doa yang membuat manfaat dia baik di bidang dunia dan agama. Nah, sekarang ya di sini ada orang-orang yang nggak mau doa, ada. Habis doa dalam jalan, atau doanya sendiri ada. Nah, sekarang kalau mau dapat pahala besar, ya ayyan syarifah idza sarfal imam, makmum bangun setelah imam bangun, artinya imam kelar, makmum kelar. Nah, ini bagus. Dan ada orang imamnya doa dia nggak mau aminin. Kenapa? Doa saya sama doa imam beda. Imam dalam sholat nggak pernah urusan pribadi. Anggap imam, doa, ya Allah, ya bagi duit ya Allah, kasih rezeki mau bayar kontrakan, kagak ada. Kan kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa yang dibutuhin oleh semuanya, oleh apa? Oleh orang Islam, ya makmumnya butuh itu, imamnya butuh itu, dia sama-sama doanya sama-sama. Rabbana hablana min abdulna wa dzurriyyatina, semuanya dibutuhin. Jadi nggak ada si imam urusan pribadi, ada nggak? Nggak ada. Dia nggak mau doa. Ya sering tuh ada jadi imam mana, pernah jadi imam mana? Ketika doa, udah dia. Ya, kok nggak aminin? Doa saya sama imam beda. Ya, saya punya keperluannya beda. Ya, yang hajat saya sama hajat imam beda. Imam nggak pernah hajat pribadi, hajat yang umum. Ente kalau hajat pribadi bangun malam, ya bangun hajat pribadi. Ya paham nggak? Yang masalah ini yang mau kawin lagi, yang sama janda biar mulus hubungannya, ya nggak ada masalah sama suami yang lama mau balik, ya dia nggak mau. Ada nggak tuh? Mana orangnya? Ya. Ini biasanya itu doa pribadi, dia malam urusan pribadi. Ini kalau doa bersama, doa umum, sifatnya umum. Nah, banyak orang tuh udah nggak amin udah nggak mau bukan dia nggak amin ya, ada gitu. Itu sering begitu. Ya seakan-akan apa? Dia nggak butuh Rabbana atina fid dunya hasanah, dia nggak butuh Rabbana hab lana minad dunya, dia nggak butuh seakan-akan. Saya punya doa pribadi. Ya, ada begitu ya. Nah sini, banyak saya dapat tuh Kak. Siapa ini? Ini belum. Sini belum kan? Belum aja nih. Iya sini belum aja. Ada aja. Kan luar gimana? Belum. Ya belum. Ya tamu ya. Babun fi du'ai. Nah, bab dalam doa. Ya. Wahwa dikatakan dalam doanya Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Ini doa juga. Itu mau hafal, yang pendek aja terserah, ya, yang mau panjang terserah. Kalau mau dia ini, ya baca. Kalau nggak hafal, fotokopi taruh depan itu punya musola. Apa tuh tempat itu sholat ya. Allahumma fina bihalalik an haramik wa bi ta'atika an maksiatik. Nah ini kalau kita sering baca Allahumma fina bihalalik an haramik, ya kita cukup sama yang halal aja. Ya kita baca gini nih, Allahumma fina bihalik an haramik. Allah kabulin doa kita. Yang pejabat nggak bakal korupsi karena korupsi haram, dia maunya yang gaji doang. Ya apalagi ya yang udah punya bini nggak bakal selingkuh. Kenapa? Karena dia maunya yang halal doang, nggak mau yang haram tuh. Allah maafin nabi halakaan haramik tuh. Paham? Nah, ya. Wa bi ta'atika an maksiatik wa agina bi fadlika aman siwak. Nah, doa panjang nih. Ada yang terjemah ya. Allah bin nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma fina hamadunya wa adzabal akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajina min dunya wa bil akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ya, wal mata daima fi dini wa dunyaya wal akhirah. Lana, maka dikatakan lana buat kami. Kami siapa? Kalau si imam yang baca doa, yang imamnya butuh doa ini, makmum butuh juga. Kan doa bersama. Kira-kira ini doa tersebut adakah hajat imam? Nggak ada. Imam nggak ada hajatnya, nggak ada hajat pribadi, nggak ada. Semuanya yang dibutuhin oleh orang Islam. Nah, kita amin aja ya, amin aja ya. Kemudian ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Artinya doa awalnya pakai selawat, akhir itu selawat. Nah ya, selesai masa doa, masa sholat, doa dalam sholat kita selesai sholat kita udah kelarin. Kemudian nanti minggu depan bab baru, bab bi adkari sabah masa, zikir yang dibaca pada pagi hari dan sore hari. Ya sampai sini aja. Wallahu a'lam.
يا ربنا ترمنا بأننا ضربنا وأننا أسرفنا على لنا أسرفنا فاكتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر